Justru Al-Quran menabrak itu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang tergantung padanya, sedangkan logos ini tergantung pada Bapa. Al-Quran, kenapa ada doa rosario yang berbunyi seperti itu? Siapa yang menciptakan itu? Berarti ini kan Lukas 1 yang sifatnya abstrak ya, abstrak antara absolut dan relatif. Nah, saya untuk ingin mengetahui pada saat profesor saya mata kuliah filsafat, saya tanya Profesor Kelin, buktikan saya bagian dari manusia itu, Prof. Semua jargon dan slogan para kaum dogmatis mengucapkan causa prima itu ada berdasarkan apa? Katanya causa prima itu unlimited, tidak terbatas. Kenapa otak yang terbatas bisa mendeteksi itu? Kan gitu. Apa alasannya? Kenapa simpanse itu tahu itu makanan secara ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak mempertimbangkan aspek lain. Kan begitu ya. Sedangkan manusia, dia dalam entitas yang sama? Ya, dalam entitas yang sama. Oke. The Father itu identitas atau entitas? Entitas jawabannya. Jesus Christ itu identitas atau entitas? Identitas sekaligus entitas. Holy Spirit itu identitas atau entitas? Entitas, kata dia. Oke. Abstrak atau konkret? Abstrak sekaligus konkret juga. Oh, dahsyat, saya bilang. Jesus Christ, saya panggil Holy Spirit, atau Jesus Christ, saya panggil the Father. Gak ada jawaban, diam semua. Itulah dia Muhammad, dia diajarkan oleh seorang limited untuk membangun jembatan supaya bisa mengenali. Oke, gak ada masalah, saya terima jawaban itu. Gak apa-apa, jangan-jangan yang mengklaim saya gila, yang gila kan gitu ya, antitesisnya juga. Itu yang saya sebut dialog akal. Langsung saya dapat gitu. Fix, berarti causa prima memang menginginkan manusia itu berakal, menggunakan akalnya. Itu tujuan diciptakan manusia. apa causa prima yang punya kamu itu dulu bisa dikurung oleh manusia? Jawab. Satu ruang dialektis sedang membahas soal entitas. Dia tuntut secara identitas. Aneh itu namanya. Pengen tahu sekali soal itu ya Pak Swasta ya. Nanti saya kirim linknya deh. Mana tahu Bapak kekurangan link gitu. Karena kan di sini sepertinya Anda bukan seorang pemikir, bukan seorang rasionalis, bukan. ya, ketika otak mengatakan itu berat, itu berarti receh sekali sebenarnya. Ketika mengatakan itu berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian yang sangat luar biasa ya, dari seorang saudara baru kita yang beberapa hari yang lalu sudah bersahadat, yang sebelumnya beliau adalah penganut paham ateis ya. Dan juga pada video sebelumnya kita sudah saksikan bagaimana proses persahadatannya, dan kali ini kita akan mendengar bagaimana perjalanan beliau dalam mencari Tuhan yang benar, yaitu melalui akal yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Dan kalau kita simak dari penjelasan dari saudara kita ini, beliau ini benar-benar orang yang cerdas ya, karena bisa kita lihat dari bendahara kosakata yang beliau kuasai yang begitu banyak ya, dan tentunya juga mungkin menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Maka dari situ bisa kita ketahui bahwa beliau ini mempunyai jendela yang banyak untuk melihat lebih luas bagaimana ajaran yang benar ya, dan itu juga merupakan suatu jalan bagi beliau untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana penjelasan serta cerita selengkapnya kita akan dengar bersama ya.
Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya, terkhusus ZCC ya, yang mana beliau memberikan kesaksian di ZCC. Kita dukung semuanya untuk terus mementeng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tanpa logos ini bukan Bapak. Bapak tidak bisa menciptakan apa-apa tanpa logos. Justru Al-Quran menabrak itu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang tergantung padanya, sedangkan logos ini tergantung pada Bapa. Al-Quran itu pada saat diturunkannya kepada Nabi Muhammad itu menabrak segala paham yang ada di dalam konsep ajaran berhala pun Yahudi. Misalnya contoh gini, putus. Halo? Ada tidak? Oke, lanjut. Tidak sampai sekarang ini Yahudi yang menyembah atau yang mengagungkan Ezra. Kan tidak ada. Macam yang berbau ke Kristen. Ini kawan, segala sesuatu kami memiliki satu Tuhan. Satu Tuhan ya. Sudah, bukan hanya itu. Koli diari bukan itu. Tapi sekarang saya bukan tidak, makanya kamu cari di terhadap Maria. Memang pada saat Maria datang kepada kau sedang mengandung Tuhan, maka itu diambil dari situ. Juga diambil dari Lukas 1 ayat 4. Salam Maria Bunda Allah, salam Maria Putri Allah. Ya, salam Maria pada saat Coba Gabriel. kamu bayangkan. Betul, pada saat Gabriel mendatangi Maria, Coba kamu buka. bayangkan. Pada saat Maria Gabriel ini Bunda mendatangi Allah ataukah Putri Allah? Apakah dia incest? Dia bunda Tuhan Iya, kan? dia bunda Dia melahirkan sekaligus Tuhan. putri. Ya kan? Enggak, dia tidak pernah disebut Putri Allah. Saya tampilin ya. Iya, silakan. Dia adalah bunda Allah. Dia yang melahirkan Yesus. Definisi Allah dalam agamamu untuk kamu agak sedikit kejang-kejang mendengarnya kan. Di situ Allah yang dimaksud bukan Allah SWT. Ya Allah mana? Allah. Allah. Tidak ada Allah. Maksudnya di situ. Nih, mana dia? Salam Putra Bapa, salam Bunda Allah Putra. Tadi kamu bilang Yang benar dia itu bukan putri. Doa salam Maria itu pertama kali Gabriel bukan Jibril, Gabriel menemui Maria. Dia mengatakan apa? Itu diambil asking pertama. to you, dia itu Salam. putri ataukah bunda? Dia itu bunda. putri dibilang tadi. Sejak kapan dia menjadi putri? Ya itu kan Loh. tulisan. Masa Tapi begini, Piktail menjelaskan Quran dengan Yusuf Ali menjelaskan translatean Quran pasti ada bedanya, betul nggak? saya tidak berbicara tentang Quran. Kalau Quran kan sudah saya Putri nggak ada, itu nggak jelas itu dari mana. Yang ada itu nggak benar, itu Putri Allah itu nggak ada. Sejak kapan itu? Itu nggak benar itu. Jadi menurut kamu saya harus percaya ke kamu ketimbang yang ada di dalam aplikasi. Ya buka aja kalau gitu, buka aja. Iya. Yang ditemukan apa? Doa salam Maria yang ditemukan itu diambil sejahtera bagimu Maria. Doanya diambil dari itu. Ya, tapi kenapa ada doa rosario yang berbunyi seperti itu? Siapa yang menciptakan itu? Berarti ini kan Lukas 1 ayat 4 baca. Iya. Berarti ini kan diada-adakan gitu kan? Kuning untuk kalian membenarkan kitab kuning, lalu kalau boleh digunakan untuk penerangan. Oleh Imam Syafi'i. Apa ini? Ya fikir dan lain-lain lah bagi saya. Ya, itu supaya ada banding. Tes. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini ruangannya bisa nggak dipakai untuk kesaksian Katolik terus jadi ateis jadi mualaf? Ya ini kita baru saja ya para sahabat. Jadi di sesi yang dimana singkatnya beliau terlahir menjadi Katolik, mungkin dia pernah sempat ateis lalu berpaham nihilisme. Akhirnya finally kalau saya tidak salah dua yakni brother nihilisme. Assalamualaikum. Apa ini? Pak Abednego ini. Ya, Abednego. Abednego. Ya. Gimana nih kabarnya? Sehat, Pak, sehat.
sejauh ini ya, semakin Jadi para sahabat, begitu kerennya kesaksian kawan kita ya akan pencarian beliau, dan saya juga pernah dialog secara intens dengan beliau, di mana saya memilih Islam sebagai jalan kebenarannya karena mencari, bukan karena iman buta, insya Allah. Nah, saya kasih langsung waktu untuk Pak Pengembara untuk menceritakan kesaksiannya. Terima kasih Pak Abednego. Sebelumnya Assalamualaikum. Waktu itu saya sudah menjadi penghuni dari agama Islam ini ya. Untuk para senior-senior, mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang keliru. Saya diminta oleh Pak Abednego ya, Bang Abednego ya, saya sebutnya Bang Abednego ya biar lebih akrab ya. Nah, Bang Abednego meminta saya untuk menceritakan experience saya. Sebenarnya saya nggak tahu ya harus mulai dari mana, tapi saya mau beritahu bahwa perjalanan ini sih saya sejak lagi sudah dimiliki oleh manusia sebagai satu, bahwa saya harus membuktikan, coba buktikan bahwa kamu itu bagian daripada manusia-manusia yang menghuni bumi ini, kan begitu. Salah satu pembedaannya yaitu sempat mencari tahu bahwa sebenarnya perbedaan identik ya antara spesies yang paling mirip mendekati manusia. Saya kumpulkan bahan-bahan itu saya kumpulkan. Satu sisi jelas ada beberapa hal ya yang memang menentang logos yang biasa dipakai untuk jadi pisau-pisau analisis yang memang perjalanan itu cukup panjang. Pasti akan ada guncangan-guncangan, benturan-benturan ya, baik ketika saya memang menuntut secara ilmiah bagaimana mendeskripsikan kenapa dulu saya menyebutnya causa prima. Kenapa para kaum dogmatis meyakini bahwa causa prima itu ada, kan begitu. Panjang sekali. Jauh sebelum sebenarnya saya mengikuti jejak digital di YouTube ya, juga saya temukan sebenarnya linearitas ya antara hal yang sifatnya saintifik, kan begitu, dengan hal yang sifatnya abstrak antara absolut dan relatif. Nah, saya untuk ingin mengetahui pada saat profesor saya mata kuliah filsafat, saya tanya Profesor Klein, buktikan saya bagian dari manusia itu, Prof. Kan begitu, Kak. Oleh manusia, terlepas itu bagi ya. Profesor Klein bilang bahwa kamu mau tahu causa prima itu siapa? Ya, saya mau tahu causa prima itu ada atau tidak, kan begitu. Baik, ada syarat untuk ingin mengetahui causa prima. Apa syaratnya, Prof? Dia bilang. Saya bilang, Prof Klein jawab bahwa ya ending Prof Klein itu saya beritahu ya endingnya memang dia masuk memeluk agama Islam ya, Prof Klein, tapi dia tidak mengubah namanya. Prof Klein bilang, saya ingat betul jawaban itu yang membuat saya agak terdistract ya dengan jawaban dia. Jawaban dia itu subjektif ya sifatnya. Iya betul. Tak mungkin bisa terlepas dari objek itu sendiri supaya bisa dideskripsikan dan keadaannya, keberadaannya diakui. Oke. Coba ciptakan satu warna di kepala. Logika saya langsung memberi sinyal kepada saya bahwa ini berbahaya. Saya bilang, ini berbahaya. Langsung spontan akal saya bilang ini berbahaya untuk membuat mata saya ya, bahasa metafor yang metaforik, mata saya terbelalak melihat wah benar nih causa prima ada, kan begitu. Namun saya bilang terima kasih Prof, jawaban itu saya nggak jawab apa-apa, dan saya juga belum mengakui pada waktu itu causa prima ada, tapi satu sisi saya terajak ya, terseret untuk mencari tahu sebenarnya kenapa ada miss di dalam kepala, kenapa ada konstanta di kepala, ada batasan, saya pikirkan ada batasan. Kenapa ini? Kan begitu. Semua jargon dan slogan para kaum dogmatis mengucapkan causa prima itu ada. Berdasarkan apa? Katanya causa prima itu unlimited, tidak terbatas. Kenapa otak yang terbatas bisa mendeteksi itu? Kan gitu. Apa alasannya? Kan gitu ya. Jadi saya cari tahu itu, dan memang dari kaum dogmatis, kalangan umat Kristen, kalangan umat Islam juga ada yang memberikan argumen ya. Dalam jenis argumen itu ada yang disebut dengan logum et baculum, ada argumentum et kebenaran itu dipaksa, melahirkan argumen yang kebenarannya dipaksa, itu kan baculum ya, ada ignorance, nggak ada landasan atau aksiomanya. Jadi tempat ada kekacauan ya, ada miss ya, ada terdistorsi memang pada waktu-waktu tertentu bahwa saya diburu soal identitas. Loh, kita sekarang bicara entitas bukan identitas. Saya bukan sedang melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat administratif.
sehingga identitas saya diketahui, emang saya mau berdamai dengan pikiran saya sendiri. Saya berdamai untuk membuktikan bahwa saya manusia. Kan begitu. Beda dengan simpanse yang kata Profesor Yuval Noah Harari itu, simpanse itu tahu itu makanan secara ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak mempertimbangkan aspek lain. Kan begitu ya. Sedangkan manusia, dia mempertimbangkan aspek lain, apakah itu bentuk ancaman, itu jebakan, itu racun, atau kapan saya mau ambil dan kapan saya mau nolak. Manusia tahu itu, tapi itu bagi saya nggak cukup, kan gitu ya. Bagi saya itu nggak cukup. Jadi saya coba cari tahu lagi dengan beberapa istilah secara ilmiah yang sangat rumit, bahasa yang sifatnya metafor, yang bahasa causa prima yang metafor. Ini kan saya menceritakan masa lalu ya. Berarti saya kan boleh ya pakai causa prima, walaupun saya sebenarnya pakai causa prima itu, saya pakai Allah. Enggak, saya belum puas panggung. Saya dengan terpaksa saya kasih tahu Google kan gitu. Jadi saya bukan mau cari panggung, justru saya bosan dengan panggung, saya bilang. Saya memang mau mencari itu secara objektif, subjektif, dan intersubjektif. Tapi kalau saya cari tahu, saya juga noise ya. Salah satu saya kira ya dari umat Islam itu dengan permainan psikologi sebagainya. Itu saya udah biau ini, saya harus menyelam. Saya saya bedakan antara iya benar, iya betul, ignorance ya. Ada landasannya kontradiktif dan nggak ada ya suara saya umat Kristen. Saya memang betul-betul limited. Oke, the Holy Spirit itu limited atau unlimited? Unlimited. Nah, oke, unlimited kata dia, the Holy Spirit. Tetapi semua sama ya? Oke, sama. Dalam entitas yang sama? Ya, dalam entitas yang sama. Oke. The Father itu identitas atau entitas? Entitas jawabannya. Jesus Christ itu identitas atau entitas? Identitas sekaligus entitas. Holy Spirit itu identitas atau entitas? Entitas kata dia. Oke, the abstrak atau konkret? Abstrak sekaligus konkret juga. Oh dahsyat, saya bilang. The Holy Spirit itu abstrak atau konkret? Abstrak. Oke. Bolehkah saya tanya, bolehkah Jesus Christ saya panggil Holy Spirit atau Jesus Christ saya panggil the Father? Gak ada jawaban, diam semua. Gak ada jawab. Tapi itu 3 kepribadian. Saya sudah awali kepribadian itu sifatnya abstrak. Mereka memiliki keabstrakan yang sama kan? Jesus Christ memiliki identitas, bisa diidentifikasi, ada kepala, ada tangan, ada kaki, tetapi dia punya ketuhanan juga kan, sifat ketuhanan kan, yang unlimited, abstrak lah. Coba tunjukkan sama saya, siapa yang Christ harusnya nggak akan marah ketika dipanggil Bapa, tetapi identik antara Bapa dan Yesus, padahal Jesus Christ sedang mendeskripsikan soal entitas, bukan memang ahlinya menjelaskan, tugasnya mencari tahu ya. Saya lanjut kepada pertanyaan kedua, oke, limitednya itu, limited, ya. Lalu kemudian, itu the Father yang punya skenario kan? Iya, betul. Pada saat itu, Jesus Christ limited lalu menjadi wah, ini apa maksudnya? Saya tanya seperti itu. Saja hukum relativitas di situ, gugur absolutnya, demikian pula sebaliknya, gimana? Sedangkan tugas neokortex yang diciptakan argumentum et populum. Saya bilang, argumentum, kan begitu ya? Yang konkret, bahwa itu populum namanya. Ikan bahwa kita manusia kan harus bisa mengidentifikasi manusia. Lah, kalau memikir itu, berarti itu beriman dengan nalurinya aja. Tapi dia nggak punya neokortex simpanan untuk mengidentifikasi mana sebenarnya objektif. Saya bilang, apakah kau jawab di situ? Nggak terjawab. Jawabannya cuma dipatenkan oleh Bang Farhan. Di dalam ruang dialektis itu berputar kayak kepala burung hantu. 100 berdasarkan menghayal. Pencipta film deskripsikan Tuhan, berarti dia berikan pertanyaan itu, dan saya berkah juga saya lontarkan. Oke, ada yang metaforik dan ada yang memang majasnya dia konkret, jelas, spesifik, kan begitu. Sederhananya seperti itu ya. Lantas, bagaimana mungkin manusia bisa mengartikan makna atau maksud dari causa prima itu sendiri? Bahwa sebenarnya ini yang Tuhan maksud, sedangkan Anda limited, saya bilang, kan begitu. Anda limited. Jawabannya, ada satu sosok manusia yang diajarkan oleh unlimited. Siapa yang diajarkan? Itulah dia Muhammad. Dia diajarkan oleh seorang limited untuk membangun jembatan supaya bisa mengenali. Oke, nggak ada masalah. Saya terima jawaban itu. Kan begitu, karena sejarah dunia mencatat dan mengakui itu. Ya, sejarah dunia mencatat bahwa ada satu sosok manusia pemimpin dari kalangan umat Islam yang berhasil. Catatan sejarah yang saya fokuskan. Oh, oke. Ternyata memang benar ini secara sejarah, secara historical benar ada sosok manusia. Dan memang itu saya akuin. Dulu saya menganggap Nabi Muhammad saya itu berdialog dengan teman dalam catatan sejarah dunia. Nabi Muhammad lah, ada aja. Iya sih, ada gitu ya.
Ya emang ada tokoh Marvel yang bisa belah bulan pakai telunjuk. Jatuh-jatuhnya Thanos harus butuh 5 cincin yang menurut kita sepakatin aja. Jadi kan nggak apa-apa, sopan kalau menurut saya karena antara kami berdua aja. Singkat ceritanya, ada jawaban-jawaban yang memang menarik bahwa di dalam Islam itu si causa prima tetap konsisten. Konsisten bahwa kalian yang limited tidak akan bisa mendeteksi secara utuh terhadap unlimited. Kan begitu ya, tidak akan bisa kalian deteksi. Hanya diberi, pada waktu itu saya memakai bahasa saya sendiri karena saya belum muslim ya. Jadi saya pakai bahasa sendiri, saya nggak mau adopsi bahasa-bahasa yang sudah hak miliknya orang Islam. Saya bilang, tetapi di situ keterangannya bahwa causa prima memberikan kisi-kisi. Kisi-kisi itu apa? 90 itu. Oke, ini masih linear ya, tetap konsisten, tidak akan memberitahu secara utuh. Dan yang limited tidak akan sanggup melampaui itu. Kan begitu ya, tidak akan sanggup melampaui. Kalau masalah konsistennya Tuhan, umat Islam, ya agama kita ya, Allah itu konsisten, benar ya, konsisten, tidak gugur ya. Dibuktikan ya, artinya dibuktikan tuh melihat betul, nggak akan ada yang sanggup ya, nggak akan ada yang, dan sejarah belum pernah mencatat itu. Ya, artinya hanya berdasarkan bahasa-bahasa metafor saja, maha besar gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Saya tanya lagi, oke, nilai sastra yang ada dalam literatur Al-Quran itu tinggi, saya lihat tinggi. Pilihan-pilihan diksinya, walau berdasarkan terjemahan ya Indonesia, saya sempat kritik KBBI juga sebenarnya bahwa tuh hal belum cukup mampu. KBBI hanya diadopsi dari mana? Kalau di KBBI keterangannya itu berbau supranatural. Padahal sebenarnya kalau kita bedah epistemolognya itu, lahirnya indigo itu kan dari salah satu, nggak murni-murni sepakat amat dengan KBBI. Kalau KBBI saksi, keterangan saksi apa? Melihat, mendengar, mengakui, dan lain sebagainya kan? Itu kan itu ya. Nah, tapi tugas neokorteks kan nggak sedangkal itu sebenarnya, karena ada kata saksi itu, udah itu sama dengan, sorry ya, simpanse, saya pikir gitu. Itu simpanse. Saya bukan berada di tahap itu masalahnya. Jadi jangan sekali salah satu mereka menantang tadi, salah satunya aja wujud. Gitu. Oke, kita bedah bersama-sama. Kita bedah ya, secara fair saya bilang, fair ya, fair, bukan bakulum, bukan populum ya, bukan ignorant. Ya, tapi memang betul-betul logik, ilmiah. Ya, bilang. Bukan imanen aja. Oke, kata dia. Coba kita bedah, baik. Wujud, keterangan di dalam keterangan di dalam, kan begitu. 20 itu berarti wujud yang ada di dalam 20 sifat, salah satunya wujud, definisinya hanya diperuntukkan kepada entitas yang unlimited. Berarti limited tidak boleh memakai definisi wujud yang unlimited. Tidak berhak. Saya tuntut lagi. Berarti bagaimana kita bisa berkomunikasi? Artinya wujud unlimited itu sudah wujud yang paling besar kan? Iya, benar. Nah, ada nggak yang kecilnya? Ada. Siapa? Kita. Oh iya juga, saya pikir. Iya, benar, saya bilang. Berarti ada dulu kata wujud itu dilahirkan yang pertama kali, induk daripada wujud itu, lalu kemudian melahirkan anak wujud itu tadi, ya cabang-cabang, bukan anak lah, cabang-cabang wujud tadi. Inilah materi yang ada di multiverse, kan begitu ya. Materi yang ada di multiverse itu wujud, tapi wujudnya wujud yang limited, tidak bisa komunikasi antar sesama manusia menuju yang memang ilmiah. Jadi tidak lepas dari terminologinya juga, epistemolog, ontolog, aksiolog, dan terminolog. Jadi saya bahas di dalam keterangan umat Islam yang dipakai, tetap dalam wilayah terminologi. Saya kaji itu, saya kaji dengan pertanyaan saya yang belum terjawab dahulu kala, ya belum terjawab tapi akhirnya terjawab. Waktu itu saya berpikir bahwa kalau memang hukum alam, hukum semesta, hukum kausalitas tidak melibatkan causa prima, lantas kenapa secara empirik saya dan semua manusia margin of error-nya mengalami peristiwa ini? Hukum kesialan beruntun dan keberuntungan. Kalau memang runtunan itu dalam satu hari, hukum semesta, kausalitas bisa sedetail itu membuat seakurat itu. Semakin lama, akhirnya ada salah satu umat Islam yang berdoa pakai bahasa Arab. Jelas saya nggak tahu bahasa Arab itu apa, tapi dia berdoa tuh di situ. Izinkan ya Pak, nih akal saya, jangan ada
jangan ada gelombang-gelombang yang bisa mempengaruhi psikologi. Oke, saya kerjasama dengan akal saya. Dia berdoa dalam bahasa Arab. Di situ ada yang unik sebenarnya, yang unik. Pertama saya tolak ya, ada yang unik. Kenapa ada frekuensi dan gelombang yang berbeda ini ketika makna yang sudah terbentuk? Mungkin ada getaran-getaran gitu ya. Frekuensi saya seperti ini kan tidak mungkin ring teori. Nggak mungkin ini ada kan? Bang Alif bilang begini. Sebenarnya Pak Nihil sudah melihat gerbang kan? Iya, saya hanya melihat gerbang. Saya akuin gerbang itu ternyata ada, kan gitu ya. Gerbang menuju kausa prima ada. Ya. Tapi Bang Nihil belum mau masuk kan? Jangankan masuk ya. Bahkan saya belum tahu cara mengetuknya seperti apa. Dan apakah kalau kita kan ngetuk pintu rumah orang ada syaratnya ya 3 kali baru boleh masuk, kan gitu ya. Nah, kalau dalam hukum kausa prima bagaimana nih etikanya? Kalau kausa prima itu ada, saya bisa ditempeleng kalau main asal-asal masuk ke lingkungan orang, kan begitu ya. Menjadi penghuni-penghuni di dalam nih gawat, saya bisa ditempeleng, saya bisa. Masih ada ya suara saya? Masih. Masih, lanjut Pak. Masih. Iya, masih. Iya. Setelah itu saya cobakan untuk masuk menjadi penghuni dan mungkin kausa prima lebih mengetahui yang saya penuhi itu adalah dusta, itu urusan kalian, kan begitu ya. Tetapi kausa prima saya sudah buktikan kepada kausa prima, saya meyakini kausa prima berdasarkan keyakinan dan kepercayaan imanen yang disebut dengan iman, yang sifatnya imanen ya. Saya sudah coba combine itu, mengkawinkan itu, walaupun belum secara utuh ya, tetapi saya pikir itu pun belum cukup bisa sebenarnya mengetahui bahasan tentang kausa prima ini. Jadi gimana? Siap nggak kira-kira ya? Akan banyak dinamika dan banyak sesuatu yang menahan datuknya. Dia sudah sangat matang sekali. Bagaimana mungkin saya bisa nanti mengetahui hal baru? Apakah saya siap atau enggak? Kan gitu konsekuensi. Bukan soal teknis, saya bilang sama Bang Alif. Kalau soal teknis, ya ritual-ritual itu agak konyol saya kira kalau ada orang yang menitik beratkan itu. Jadi berat tuh melakukan ritual tuh berat. Berarti dia masih sama dengan simpanse saya pikir ya. Ada hal yang lebih berbahaya sebenarnya. Bukan soal teknis, tapi esensi yang di dalam itu yang harus dipertimbangkan. Saya pikir wah ini bisa begini-gini. Saya pikir dialog dengan akal saya. Apakah nanti kita bermusuhan ya? Maksudnya dengan akal saya nggak mau loh kita bermusuhan. Nah, akal saya menjawab, jangan-jangan kita makin saling mencinta lah. Kan gitu. Tugas neokorteks melahirkan tesis dan antitesisnya. Jadi itu yang saya sebut dialog, bukan saya gila. Tapi kalaupun saya dianggap gila, nggak apa-apa. Jangan-jangan yang mengklaim saya gila, yang gila kan gitu ya. Antitesisnya juga. Itu yang saya sebut dialog akal. Semua makin kuat dan semakin hidup di dalam. Aja dengar pernyataan mereka sih. Akal saya seperti, saya melihat, karena kita ketahui ini sedikit sekali gitu ya. Ada yang besar bro, dan itu menarik kalau kita ketahui. Ya oke, kalau gitu siap ya bro, ya siap. Akhirnya ya udah, saya coba ya udah kausa prima, saya bilang dalam diri saya, kausa prima izinkan saya belajar untuk mengetuk pintu gerbangnya. Dan kalau saya masuk sebagai penghuni dari isi dari lingkungan itu, ya ruang besar itu, kausa prima tolong jadikan saya semakin semakin bisa membuktikan kepada kausa prima bahwa saya manusia yang berpikir, bukan seperti simpanse yang tidak berpikir. Oke. Oh, saya sempat nanya tuh sama umat muslim, ada nggak keterangan di Al-Quran itu soal akal? Ada. Apa itu? Itulah dia afala ta'qilun. Nah, itu ya. Afala ta'qilun. Nah, itu. Terus apa akalnya kan gitu ya. Wop, langsung saya dapat gitu. Fix, berarti kausa prima memang menginginkan manusia itu berakal, menggunakan akalnya. Itu tujuan diciptakan manusia sempurna. Bukan golongan hewan berbahaya tanpa ada alasan apapun, intuisinya bekerja, lalu dia menjauhinya. Bukan intuisi, ini akal nih yang diminta nih kausa prima nih, berpikir supaya la ilaha illallah. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi saya bilang juga para senior tolong jangan bully saya ya, jangan ospek saya bilang. Dan itu instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi menurut bahasa Bapak yang diberikan pengetahuan oleh si unlimited itu.
kata Nabi tolabul ilmi fata, di sini sama-sama belajar dan itu kewajiban. Saya didoain, diapain, ada yang minta doa sama saya aja. Jangan gitu, itu bentuk bulian. Masa saya harus ngedoain apaan ceritanya? Saya ketawain prima, saya bilang, oh doain. Enggak, kata dia, karena memang begini begitu gitulah ya. Singkat cerita saya bilang, kalau begitu saya harus kasih tahu dulu sama istri saya. Udah disaksikan belum sama yang terlihat orang-orang sekitar? Setelah saya kasih tahu menurut saya, udah. Oh berarti udah, gitu. Nah saya kasih tahu istri saya, ya istri saya nggak ada masalah, gitu. Istri saya liberty, makanya dia way of life-nya kejawen. Nah tapi syarat administratif di KTP, ya itu kan cuman identitas saja, tapi kan gitu ya. Jadi saya kira prima itu ada. Udah, pokoknya percaya aja. Aku sebagai suami kamu akan memberitahu nanti pelan-pelan jembatannya harus dibangun dulu. Iya, tadi gitu. Oke, ya untuk mengucapkan itu, ya saya belum punya hak. Kenapa? Karena saya bagi orang yang berakal, dia hypergamy. Hypergamy itu justru kan bilang akhirnya, ya terserah gitu-gitu. Kalau memang panjenengan bilang itu kausa prima ada, ya aku yakin iya gitu saya bilang. Oke, saya bilang ilmu yang mempunyai otoritas untuk syahadat ya. Biarnya bahaya, saya bilang bahaya. Kenapa? Kausa prima bisa-bisa penyet kita nih secara tiba-tiba, gawat. Aku tidak bisa menolong dirimu kalau ternyata kausa prima bilang surprise, kan gitu kan? Surprise, Devi, apa yang bisa aku lakukan kausa prima? Sedangkan di dunia aja aku mencari tahunya aja udah menguras keringat, energi, tenaga, dan sebagainya. Konon menolongmu dari ancaman kausa prima, nih gak mungkin. Makanya cuman satu-satunya itu bisa diidentifikasi, dideteksi, walaupun sedikit, gitu saya bilang. Ya udah, saya ngobrol, saya nggak begitu sering. Kalau kemarin aktif ya hampir 24 jam, tapi ini belakangan ini enggak. Saya coba mempelajari Arabik dulu, Arabik pelan-pelan. Karena KBBI, kalau saya membaca lewat KBBI, menurut saya nggak puas gitu loh. Saya yakin tuh KBBI, apaan sih itu KBBI itu? Itu kan cuman komunikasi orang Hindu, betul orang yang ahli dalam literasi Arabik atau Aramic language ya, Arabic language di Al-Quran gitu loh. Singkat ceritanya seperti itu gitu. Karena sudah men-share banyak epistemolog yang disampaikan oleh Pak Pengembara dan tentunya khazanah keilmuan kita, dan ini merupakan bukti-bukti bahwa Islam itu ketika ingin orang revert, kalau di dalam konsep Islam itu semuanya itu terlahir muslim, dan nanti ada yang keluarganya Katolik terus dia mengembara, dan akal digunakan, tentunya akal itu menemukan istilah-istilah teknis baru yang tentunya menjadi gate knowledge kita ke depannya agar kita terus belajar. Dan saya kagum bertenggang dan saya harus mencari otot-ototan begitu. Kemarin kalau saya tidak salah, insya Allah saya ingin peluk Pak Pengembara. Nah, untuk Henres harus ke Heri. Tapi kalau menjauh, dan Ustadz Sugi, tafadol Ustadz Sugi. Mas Nehilim, kemarin saya anggap ateis, beda dengan para murtadin yang. Tapi saya lihat, apa kamu tidak menggunakan akal ya dari yang cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Shallallahu Alaihi Wasallam segumpal darah ini dalam yang nama manusia itu dibedel begitu, belum nampak Maha Pencipta, maka tidak salah apa yang oleh Allah Taala terbukti setelah 2000 tahun ini ya. Sebelum ada pernyataan dari Al-Quran bahwa manusia itu awal mulanya mirip lintah, tidak ada buku apapun ya, tidak ada artikel apapun yang menyatakan demikian. Ini kalau bukan dari Allah SWT, dari siapa lagi? Tidak mungkin itu bukan kalau bukan dari Allah SWT. Selamat datang di Islam, saudaraku. Gak usah pikir manusia sangat fitrah. Pelajari Al-Quran, saya menggunakan selalu kalah. Ateis juga tidak percaya dengan Allah. Saya menggunakan seperti contoh. Ini bukan berarti saya berfirman Allah, jadi lihat semua itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari menolak akan hal ini, walaupun iya, itu sempat elektron itu supaya untuk menjadi reaksi yang bisa disaksikan oleh manusia itu kan berarti jelas ya di bumi ya, ikatannya kan foton berarti. Betul. Yang bisa ditangkap spektrum mata. Jelas itu foton itu sumbernya dari mana kan? Berarti kan reaksi yang dilahirkan dari matahari. Tidak. Jadi sebenarnya linear atau konsisten itu yang mendukung saya kan gitu ya. Iya. Orang kafir itu tidak tahu teori Big Bang, bukan mana dahulu yang nanti akhirnya berproses tercipta lainnya.
Betul. Sepakat. Oke. Terima kasih Ustadz Sugi atas pertanyaannya. Selanjutnya kita bertransisi kepada penanya yang kedua untuk para sahabat beresensi dialektika. Silakan Bu Ratna. Dan Pendeta Abid Nego. Assalamualaikum. Selamat pagi atau selamat sore, Pak Pengambara. Saya nggak mau selamat datang main ke JCC. Kalau ingin belajar bahasa Ibu ada di sini. Dan ada juga Ustadz Tahta, Ustadz Abdi, Ustadz Sugi, dan para apologet Muslim lainnya. Kalau saya bukan, Pak, saya hanya tim hore aja, hanya yang suka mendengarkan, menyimak. Saya nggak ngerti apa-apa soal agama, dan saya pun nyaris menjadi ateis. Karena bukan karena saya, memang pada dasarnya saya adalah Islam KTP yang don't care, don't give a shit about religion. Dan kebetulan the way lifestyle di sini juga don't care, don't give a shit about religion. Jadi ya saya hampir ya whatever, Tuhan ya whatever gitu kan ya. Tapi ada satu poin di mana saya akhirnya menyadari, dan saya tobat nasuha, dan alhamdulillah saya sudah disahadatkan balik oleh banan yang sangat luar biasa. Bapak dan saya dan kaum muslimin yang lain termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Kita di sini dalam beruntung, Pak. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Bu Ratna Sari Dewi. Bang Andi, aku ketiga. Oh ya, Bang Handi silakan. Ya. Waktu masih di ATS itu mengajak saya untuk berkausa prima. Saya bukannya nggak mau menghandle tentang kausa prima itu. Kemarin saya tidak mau merespon itu, saudara ya. Forget it. Iya. Tapi saya tahu kausa prima itu berasal dari bahasa Latin, artinya adalah penyebab utama tanpa faktor utama yang di awal itu, artinya mengosongkan diri dulu, baru kita berpikir, baru menentukan artinya. Kita terdoktrin, kita terdokpoe. Jadi siapa gitu kayak itu nanti yang akan ditempuh di ujung. Itulah endingnya kausa prima itu. Artinya kita ngosongkan diri dulu. Bahwa bener nggak sih yang saya temukan ini, kemudian kita diskusi sama teman-teman yang lain. Kemarin saya bukannya nggak mau, tapi kesempatan nanti besok-besok kalau ketemu dengan saya ingin berkausa prima, artinya adalah kita diskusi terbuka karena udah ada jalur yang kita tempuh bersama, ada relnya, jadi tidak melenceng kemana-mana, yaitu apa? Ya, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kemarin masih di suasana sana kita berkausa prima, nanti endingnya juga semakin lama semakin kemana ujungnya akan begitu. Sekali lagi saya tidak, Islam tentu tidak semua sama dalam hal apapun itu, jadi kita masih bisa diskusikan, belajar terus dan berkausa prima terus. Jangan kuatkan doktrin seperti itu. Tapi perlu akal, apalah takilun tadi agama ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami perseteruan di dalam dialog itu ya tidak bisa kita hindari, tetapi itu sangat esensial di dalam dialog ini. Dan alhamdulillah kita setelah berseteru tentunya berpelukan lagi, di mana kita dibalut dengan NKRI yang kita cintai bersama. Oke, mungkin kesempatan selanjutnya saya kasih dari saudara kita Katolik untuk swasta. Silakan swasta. Saya ingin bertanya gini loh, ilmiah tapi percaya dengan bulan terbit. Yang kedua adalah saya mau kamu jelaskan kepada saya, kausa prima kamu ngakui bahwa Tuhan itu ada kan di Goliat. Jadi ini bukan hal yang baru. Kausa prima, apa kausa prima yang punya kamu itu dulu bisa dikurung oleh manusia? Jawab seperti ini, bro. Kamu dari Katolik. Dua dulu mungkin swasta. Oke, tiga dulu. Oke, kamu dari Katolik. Apa itu benar atau hanya gosip? Ya. Tolong, kalau kamu dari Katolik, coba kamu sudah. Sudah, Ibu. Catat ya, bro, tolong dijawab. Terus ini adalah kamu terkurung di satu tempat dalam aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom yang anehnya kamu terpesona dengan bahasa yang kamu tidak mengerti. Dari tadi ilmiah. Di sini bertanya. Bukan menjudge. Sejarah hidupnya, experience-nya itu bukan retorik, Bang. Jadi sebenarnya swasta dari orange jadinya ya kalau nggak menyimak, membuat kalau ekspektasi gimana ya? Itu catat ya satu. Kalau masih Aristoteles yang melahirkan kan untuk God. Iya, daripada satria ya, jatuhnya hominem, diksi yang nggak ada landasan. Jadi substansinya apa? Hal-hal yang fiksion, film-film kartun. Pak swasta, mohon maaf. Jadi saya kurang daya hayal saya kepada hal itu. Jadi kayak membuat satu cerita
yang apa ya, anime gitu, saya identitas agak identifikasi sesuatu berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda. Satu ruang dialektis sedang membahas soal entitas, dia tuntut secara identitas, aneh itu namanya. Entitas itu sendiri yang berkaitan dengan entitas, kan gitu. Nah, jadi saya kira sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup ya. Saya nggak perlu menerangkan terlalu banyak hal-hal lagi. Saya jarang juga nonton kartun sebenarnya. Oke. Lisma, jawabannya singkat, padat, jelas, dan Siap. Thank you Pak Pendeta Abednego untuk sedang sibuk dalam tujuan mulia ya. Pembangunan yaitu Kores Kristus. Itu ada di TikTok. Silakan di follow. Oke, Ivan Villa, sebelum ini masuk ke siapa ya? Masuk ke Akhina Satria live comment, prima causa itu sebab utama, maksudnya sebab yang misalnya sebab disebabkan dia berubah menjadi akibat itu sendiri. Dan ya, ada yang argumen yang dilepas. Alhamdulillah Pak Pengembara ini sudah menggunakan prima ini, yang dimana ini hamba dari ini hamba dari chain of witness sangat kuat dan akademi ini sangat diragukan begitu. Dari mu'alafnya bersyahadatnya itu di 2 hari yang lalu ya. Tapi kalau di kampus itu kan kebetulan kan memang Dirsunan mencari tahu itu udah 12 tahun. Saya itu sebenarnya ya, maksudnya kayak misalnya baik saya misalnya ke gereja, baik saya ke masjid, baik saya ke biara, itu bukan bagian dari pencarian. Jadi sebenarnya, jadi itu dia hal-hal yang formal itu ya biasalah, aktivitas manusia kan kemana-mana ya bodo amat. Tapi kalau secara esensial, pencarian saya secara esensial itu sudah 12 tahun saya mencari dan belum dapat dia titik finalnya. Akhirnya saya menemukan, bukan begitu, akhirnya saya mengakui mengakui bahwa kausa prima sendiri nggak pernah mengklaim kausa prima itu Allah. Makanya dibedakan, itu diksinya dibedakan. Jadi hukum semesta bisa juga, supaya bisa berkomunikasi dengan kaum dogmatis kan, wajar kan, masa saya pakai istilah apa gitu ya. Nah sebenarnya itu sedang dalam pencarian, bukan pada saat saya ucapkan kausa prima saya sudah mengakui, itu aneh kan gitu ya. Makanya itu tadi yang dibilang tadi. Nah jadi itu maksud saya. Cuma Nukbulu yang tahun 30, tahun 21 itu murtadin yang nggak terverifikasi kan dibawakan oleh mereka. Tapi kamu baru 2 hari kemarin swasta, selamat datang di kebenaran, terima itu kenyataan. Karena tua undur diri. Tafadhol lanjut Pak Pendeta Abednego. bener, saya Pak Pengembara backgroundnya dulu Katolik, lahirnya atau gimana? Identitas. Iya, Itu dia alasannya saya nggak mungkin menceritakan historical perjalanan ini saya kan, percintaan saya ya, asmara saya. Iya. Berkaitan dengan asmara itu aja selesai, dan itu bagi saya bullshit semua gitu loh. Maksudnya bagian dari hal formal karena saya tinggal di Indonesia udah selesai gitu. Yang di atas itu jus Pak, jus. Jadi memang jus. Ya, jadi memang itu, cuman sekarang lebih banyak. Pak, atas RU-nya. Oke, lanjut. Siap, terima kasih Goldian sudah memoderator dengan baik. Ini saya ada 4.000 poin ini yang mau saya sampaikan. Tapi nolnya kita hilangin jadi 4 nuturan Bang Satria dengan cara pemikirannya dan istilah-istilah yang yang luar biasa gitu ya. Yang kedua ini ya, poin lebih kepada, dulu saya juga pernah fase-fase agnostik gitu ya. Saya sudah tahu kausa prima ini semuanya Allah udah tahu, tapi aplikasinya gimana gitu ya. Nah saya pakai asas probabilitas sih Bang Satria. Sekarang kalau misalnya gampangnya aja gitu, probabilitas kalau misalnya nanti kehidupan setelah mati ternyata ateis yang benar gitu, misalnya nggak ada Tuhan gitu, bla 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 gitu kan. Ya, betul. Dan sebenarnya ternyata Islam yang benar, ternyata ada Allah gitu di situ. Ya saya mikirnya betapa rugi banget saya nggak melakukan ritual agama gitu, atau enggak kepercayaan saya dengan ya segala, dengan syariat, dengan semua lah gitu, keyakinan dan lain-lain gitu. Yang kedua, yang ketiga, saya kira pertanyaan ini dalam barisan muslim untuk ya, karena menurut saya kawan-kawan kita, ustadz-ustadz kita dari keislaman, bukannya saya memukul rata, tapi Bang Satria ini kafah gitu, istiqomah di sini untuk bareng diskusi yang ranahnya di teman-teman ateisme gitu ya, untuk menjelaskan kita gitu ya. Itu langsung nodong aja.
Ya, yang terakhir udah selamat menunaikan sholat asar bagi Indonesia bagian barat. Iya, saya juga memang sudah disentuh oleh probabilitas secara akurat ya. Kalau kita mau memvalidasi bahwa itu bagian dari probabilitas atau enggak, validatornya itu kan otak. Itu tentang yang tadi Pak, kenapa manusia bisa ada kesialan beruntun? Apakah probabilitas menyentuh seluruh aspek itu? Kan itu margin of error ya. Probabilitas itu kan kemungkinan sama dengan atau margin of error. Margin of errornya itu. Begitu juga dengan kebetulan. Yang kebetulan tadi, margin of error itu bagian dari kebetulan. Cuman tetap kita kan tugas untuk jadi memiliki paham ateis ya, sangat bersedia kalau memang bicaranya ilmiah. Jadi tidak langsung mengambil satu kesimpulan ya tanpa landasan-landasan yang memang terukur, kan begitu. Karena kalau mau menuntut akal, coba gelombang atau frekuensi, berarti kan kehadirannya ada. Lah lantas kenapa tidak berani untuk membahas atau membedah hal yang abstrak juga, kan gitu. Mari dimulai, kan gitu ya. Nah jadi nggak ada masalah. Nah kalau yang tadi yang terakhir untuk soal syarat-syaratnya itu seperti apa, jadi saya bukannya tidak melaksanakan itu, tapi sedang belajar supaya pelaksanaannya benar gitu Pak. Tetap belajar. Jadi saya terus Pak Satria atas jawabannya. Bul, ini yang bersaksi nggak boleh ditanya atau boleh ditanya sih? Atau itu sudah kamu tanya kawan. Jadi saya boleh bertanya nggak nih? Kalau pertanyaannya Upin Ipin, saya nggak nonton itu Pak. Cuma nganti lagi resen lagi ya. Ini soalnya ya swasta. Saudara lu si Bro Peter juga ini udah resen, dia mau nanya. Saya kan tadi bilang kalau mau bertanya tentang Upin Ipin berarti kan dibolehkan. Artinya Anda kan mengklaim sebagai bagian dari Katolik ya. Anda sudah dibaptis belum? Mengklaim sebagai bagian Katolik. Bilang tujuan saya itu supaya saya bisa, sorry ya, berhubungan. Masalahnya saya menjaga batasan etis ya Pak ya, maksudnya kalau ya, mungkin saya mute dulu swasta, ini pertanyaannya kayak SpongeBob ya, nanti malah terjadi debat yang formal itu supaya untuk bisa gak perlu Pak benda begitu kan aneh ya, itu namanya gak ada pedagoginya Pak kalau menjelaskan seperti itu. Enggak, nanti saya kasih linknya aja Pak, kalau memang Bapak pengen tahu sekali soal itu ya Pak swasta ya, nanti saya kirim linknya deh, mana tahu Bapak kekurangan link gitu, karena kan. Oke, terima kasih. Ya, lain kali kalau bertanya jangan pertanyaan seperti pertanyaan SpongeBob ya, swasta. Nah, untuk selanjutnya Pak Yan silahkan. Ya, Pak Yan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satria, ahlan wa sahlan. Terima kasih Pak. Saya sekali minta maaf. Yang kedua, Satria, saya lagi di jalan artinya adalah konsisten bahasa Indonesia-nya yang gampang. Baik Pak, terima kasih Pak. Beristiqomah. Baik, saya beristiqomah Pak. Ya, siap. Ya, Masya Allah, dapat diksi baru nih Pak Satria. bercanda. Ya. Oke, selanjutnya Pak Pitro Munte nih. Silakan Pak Pitro di-unmute. Baik, saya senang sekali mendengar ada orang yang memberikan kesaksian, lalu dari kesaksian itu saya Satria, saya sapa kamu pertama kali dan saya berharap kamu membalas sapaan saya. Dominus vobiscum. Pertama-tama memang berpindah pribadi, keputusan kehendak bebas yang memang nanti di saintifik karena lebih ini lebih itu ya. Keputusan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang sudah kamu pilih, karena di tempat yang kamu pilih itu tidak ada kebebasan untuk menentukan atau memilih, semua takdir. Tapi nggak apa-apa, saya tidak akan masuk ke dalam sana lebih lanjut. Dengan Pak Satria adalah saintis atau hanya orang yang saya tidak tepat, karena kamu bukan seorang saintis. Dogma ajaran tertentu dengan dasar sains. Contoh dalam surat At-Tariq ya, di sana dikatakan dia diciptakan dari air dada. Sains apapun ini tidak. Nah, secara saintifik
bisa diterima. Tapi secara bukan tulang dada, antara jangan dibuang antaranya. Sabar Bang Adi, nanti kita bantu jawab. Ya, nggak apa-apa, gampang itu. Pertanyaan kalau tanggal itu. Oke, teman-teman sabar, kasih kesempatan Pak Bitro dulu. Silakan Pak Bitro. Kembali saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman muslim sudah mendapat sahabat baru seakidah ya. Mau di tulang dada, antara tulang dada, sperma itu, air mani itu adanya dihasilkan oleh testosteron, ya, dikeluarkan oleh kelamin. Tapi nggak apa-apa ya. Tadi mengatakan kalau membaca Al-Quran mencari pertentangannya, ya, tetapi tidak menemukan, malah menemukan keharmonisan dan lain sebagainya. Tetapi kalau baca Alkitab cari penyesuaian. Nah, ini juga pendekatan baca Al-Quran dengan metodologi pertentangan. Kamu juga harus mencari membaca Alkitab dengan metodologi pertentangan supaya outputnya sama gitu loh. Nah, di sini sepertinya Anda bukan seorang pemikir, bukan seorang rasionalis, bukan seorang rasionalis. Bukan seorang rasionalis, ya toh? Ya, kalau saya menggunakan pertentangan, Oke, sabar, Ustadz Segi, sabar dulu. Silakan latar belakang Anda, tetapi Anda menggunakan itu dalam mempromosikan kemualafan saudara. Jadi Anda menghindar, kemudian Anda memperhalus lagi mengatakan Jewish lah, Katolik, Kristen dan lain-lain. Itu penipu, memanfaatkan agama untuk berdagang, menjual. Mungkin kamu juga pengangguran masih kali kan? Ada saya bisa berapa poin yang bisa satunya dong. Kamu dia. Oke, silakan 10 detik lagi terlalu panjang ya. Menjual nama Katolik itu sangat laris di Indonesia dan semua para penipu sampah juga semuanya. Nah, maksud saya begini saudara, kamu percaya neraka, penipu itu neraka. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Bitro, saya silakan Pak, pengendara ini 10 tahun dikubur terus dibongkar lagi, dipakai, nggak perlu di laundry itu dibuat ke kondangan. Silakan Pak pengendara. Ya memang baik, saya bukan saya jawab ya, karena itu bukan pertanyaan, memang itu keterangan aja. Jadi biasa nih, saya sudah kekayaan Pak. Jadi karena laku Pak jualan saya ya. Jadi laku, saya sudah setara dengan Jeff Bezos. Kemarin juga saya baru beli Lamborghini 7 unit Pak ya. Nanti mau saya hancurkan Klemer, dan saya juga punya bah rumput ya Pak, atau pohon besar budaya-budaya primitif. Jadi memang itu Pak. Jadi uang udah terlalu banyak Pak. Gitu. Masya Allah, terima kasih ya. Lalu pelacur gitu kan mantap. Para pemirsa di Marili deh saya panggilnya ya. Ya, saya tuh iri Pak. Selalu iri sama orang yang mualaf ya. Irinya kenapa? Karena saya tuh terlahir dari kakek nenek, kemudian orang tua saya itu Islam ya. Kanan hidup ataupun belakang diri mendapatkan Allah. Saya juga sangat suka sains. Sering pertanyaan mereka tuh berat karena mereka bukan cerdas, tinggal belum menemukan jati dirinya. Itu pandangan saya singkat. Terus yang kedua Pak, tadi pertanyaan si Joker swasta, saudara kita yang dari Katolik ya. Coba mana sisi sainsnya tentang bulan terbelah? Ya, kalau miracles itu Pak hidup pada masa nabi-nabi masih hidup. Musa membelah laut, buktinya mana sekarang? Ya nggak mungkin. Kemudian Yesus menghidupkan orang mati, buktinya mana? Saksatan dari nabi bisa kita jelaskan secara logika. Itu namanya sains, bukan miracles dari Allah yang memberikan izin biiznillah. Siapapun nabinya melakukan miracle selalu di ujungnya ditutup dengan biiznillah, atas izinku. Al-Quran itu bukan diktatnya orang-orang di fakultas fisika kuantum, tetapi ketika Al-Quran berbicara tentang sains itu tidak akan terbantahkan. Kalau belum waktunya, bukan maksudnya dari pertemuan Semut itu nggak ada yang tahu. 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyatakan itu. Kemudian saudara saya, seorang Katolik ya, saudara Ngiringan, dia penerjemah yang hebat waktu itu ya, tapi bukan dari LAI atau LBI. Ya sebenarnya kan kalau esensi dari mudah-mudahan ya, saya doakan pelaku itu mudah-mudahan dan akan baik ya. Nah, saya mau menanggapin Pak Ustadz Unggul, bahwa esensi dari sains itu kan sepikir
ketika saya memikirkan tentang kausa prima berarti saya sedang berfilsafat, kan begitu ya, bukan berarti saya bertuhan, kan begitu berpikir. Saya juga soal metode berpikir yang jelas ya. Ini kan ditugaskan untuk menceritakan experience pertama, permintaan ya, dan ada ceritanya. Jadi bahkan saya berpikir ya untuk diri saya sendiri ketika saya mengetuk pintu gerbang itu tadi, itu untuk diri saya sendiri dan Allah. Dan lagi-lagi saya bilang, bahkan Ginting seorang yang luar kalibernya dari pihak Kristen pengen tahu siapa saya, ya saya bukan cari panggung, saya sudah bosan dengan panggung, terutama apalagi istri saya Devi Kusmawardani dan Ginting udah video call soal itu. Jadi disclaimer itu sebenarnya yang paling menjengkelkan. Ini bukan untuk Pak Ustadz Unggul ya, tapi untuk siapa, disclaimer itu yang paling saya jengkelkan sebenarnya. Pikir untuk diri saya sendiri, bahkan memikir tendensi. Saya juga nggak punya channel, saya juga nggak punya. Memang benar itu ya Pak ini Pak apa tadi yang ada gambar ya, Pak itu semua. Iya, terima kasih. 30 detik Goldian, 30 detik. Oke, tafadhol Ustadz. Ya, bicaraan saya itu semuanya tanda petik. Justru saya membela Anda bahwa bukan sedang menjual-jual segala macam. Makanya saya kecewa begitu setiap manusia, tapi di ujung-ujungnya diskusi bareng. Kalau bagi saya benarnya saya kan belum tentu benarnya Bapak. Kalau bagi saya filsafat itu sebuah cabang keilmuan yang tinggi ya. Di dalam Islam juga ada filsafat, tetapi bedanya Islam itu bersih, bahkan membersihkan filsafat Yunani dan Romawi. Dia tidak mendapatkan wahyu Greek itu tercemari oleh filsafat. Mudah-mudahan bisa join bareng. Oke. Makasih Pak, makasih. Semua itu tidak ya juga, tapi tentunya itu nanti asignasi itu salah. Kita dikasih pribadi dari kedua yang mati di kayu salib for your sins. Iya. Ibnu Sina tapi pandangannya juga agak radikal juga tuh, ada pendapat ya, yang tapi kalau di Islam kan bagusnya begitu. Kalau hal yang baik kalau hal yang buruk tidak diterima, standar ukurannya kan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah hebatnya filternya dulu. Sebentar, Ya, saya itu. itu membaca Bible itu Belum, menggunakan pendekatan persesuaian. Jadi ditentang oleh Pak Petro. Kalau begitu saya menantang Pak Petro. Ya, pendekatan ketika seharusnya dia bersyukur. Kejadian satu dan scientific error sintesis. Harusnya tahu Pak Petro untuk membahas Bible menggunakan Ustaz ada kerjaan sama saja. Kalau kemarin ya di awal kita paparkan, makanya kita mungkin dari saya kita syukuri ya, saudara kita ini memilih ya, banyak orang yang lebih dari marhaban. Ya silakan dilanjutkan. Pak Abid nih, gue tahu tuh istilah agama Islam itu fenoteks kita bandingkan, kan kita sempat dijawab otak kan punya para sebagainya. Nah, walaupun dibedah tadi saya lupa tuh nyampein itu tuh Pak, pseudoscience. Jadi ada persen apa pseudoscience, jadi isinya dia, tetapi pseudoscience dan lain sebagainya itu masih yakin ya. Saya yakin, jujur saya bukan mendiskreditkan kalangan umat Kristen. Berkali-kali saya bilang, kenapa pakai retorik yang apa? Akan ada radar paling hanya beberapa, dan itu kan tapi terlihat jelas itu juga sekedar syarat Objek atau di subjek? Yang Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Satria Pengembang, sebenarnya justru yang begitu syahadat itu sebegitu. Jadi pendidikan itu belum begitu, kita belajar terus belajar, kan kita jadi beda gitu, butuh perjuangan. Ketika saya memeluk Islam itu menemukan ketenangan, walaupun masalah keluar yang terbaik gitu loh, kenangan tersendiri, bukan karena kita niat gitu, seperti itu aja sih. Semoga saya doakan gaul dengan sesama muslim yang taat ya, semoga istiqomah. Udah gitu aja. Itu fastabiqul khairat, atau kalau dalam pepatah baratnya itu Allah berkatu wa Romeo serah. Dilanjut Pak, dilanjut. Oh ya, mungkin langsung Pak yang baca, silakan. Mungkin sesi live kita pada sore hari ini tidak lama lagi ya para sahabat. Kita juga menghormati Pak Satria, mungkin ada waktu berikutnya yang akan dikerjakan di dailinya. Silakan Pak yang baca. Di mute.
Assalamualaikum untuk Pak Satria. Kipas angin. Ya siap Pak. Ya Pak. Saya ketawa tadi baca itu, kalau ringan hadiahnya kipas angin asli lucu sih itu. Oke, untuk nihilisme ya, makanya tadi saya bilang nihilisme walaupun bagaimana tetap kembali ke nol. Kan nihil, kalikan nol tetap balik ke nol, artinya kemuliaan kita itu tadi ya. Bukan akal kita, bukan apa itu ketentuan dari Allah. Maka dari kemarin belum sempat masuk dengan itu ya, nihilisme itu tetap dikalikan nol, balik ke asal kita. Udah kita tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk terakhir kita akan minta konflik. Nah, mungkin hamba rasa cukup ya, para sahabat ini juga sudah hampir 2 jam. Nah, sebagai penutup silakan Pak Nihilisme memberi, karena doa orang mu'alaf itu Siapa? Oh ya, saya manusia yang berpikir itu istilahnya ya, dunia ini seperti 2 sisi mata koin ya. Seperti 2 sisi mata koin, ada baik, ada buruk, semua berpasang-pasangan. Berarti jelas ada limited dan ada unlimited. Kalau memang limited berpikir bahwa ada unlimited, nah tugasnya itu kan berarti otak itu harus mencari tahu yang mana yang unlimited. Kalau memang hipotesa pertamanya causa prima, maka tugas pertama adalah terlepas causa primanya apa dan siapa, tugasnya adalah tentu causa prima yang menciptakan akal dan pikiran ya, bisa yang berakal. Bagaimana caranya ya, memfungsikan akal sebaik-baiknya, tidak perlu setara dengan orang-orang yang sudah terbukti menggunakan akal-akalnya, tetapi setidaknya begitu. Contohnya si Panse, akan berusaha bertahan dalam diri. Bukan berarti saya mau menantang causa prima, tidak seperti itu. Justru saya lebih ingin mengetahui aja, mengenal Allah tadi. Nah, berikut, kalaupun ada kendala, bahasa-bahasa kendala, sebenarnya tidak sereceh itu. Ketika otak mengatakan itu berat, itu berarti receh sekali sebenarnya. Ketika mengatakan itu berat ya, karena yang hal kegiatan yang semua manusia, ada hal-hal yang sebenarnya berat, yaitu bagaimana ketika sudah mau mengenal causa prima, itu sebenarnya yang berat, bukan ritual ibadahnya. Kalau ritual ibadahnya teknis, saya kira semua harus berpikir bahwa itu ringan, kan begitu ya. Terlepas teknisnya itu mau berapa jam, mau apapun bentuknya, caranya seperti apa, itu masih masuk dalam daftar golongan yang baru. Saya masih akan berdamai dengan diri saya dengan cara berpikir bahwa ritual ibadah itu adalah syarat utama dari causa prima atau Allah, yang tentu Allah itu pasti meminta saya berpikir bahwa itu tidak berat, kan begitu lakukan. Kan itu tuh sebenarnya linearitasnya, korelasinya kan. Terlepas itu apakah diterima cara itu oleh causa prima atau Allah, itu kan bukan tugas limited menurut saya ya. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali apa yang diceritakan perjalanan saudara baru kita ini sebelum bersahadat ya. Dan itu benar-benar mengoptimalkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa akal pikiran ya, untuk mencari mana Tuhan yang benar dan mana ajaran yang datang langsung dari Allah itu sendiri. Kemudian apa yang disampaikan oleh saudara baru kita tadi ini tentunya sangat berbeda sekali ya dengan kesaksian-kesaksian para murtadin odong-odong yang sering kali kita lihat ya. Sangat jauh berbeda kualitas antara seorang mu'alaf dengan murtadin odong-odong tersebut, karena melalui saudara kita ini semakin dapat kita bedakan ya, mana orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya ya, sehingga mereka menemukan jalan kebenaran tersebut yang berupa hidayah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada saudara-saudara mu'alaf kita ini. Dan kalau saya lihat berdasarkan apa yang diceritakan oleh saudara kita tadi, dia ini dalam proses perjalanannya mencari kebenaran tersebut tidak saja hanya terpaku atau terfokus kepada tekstual saja ya, namun memberdayakan segala kemampuan akal pikiran itu sendiri, serta aspek-aspek lain yang bisa mendukung
dalam prosesnya mencari Tuhan yang sejati ya. Jadi artinya cara berpikir saudara kita ini sudah cukup mumpuni ya untuk memahami tentang hakikat Tuhan itu sendiri, dan tidak tertutup kemungkinan ke depannya seandainya saudara kita ini masih tetap dibimbing oleh Allah serta istiqamah di dalam menjalankan syariat Islam, maka dia akan mendapati lompatan yang lebih jauh ya, yaitu seperti masuk ke dalam tarikat serta makrifat untuk mengenal Tuhan, yaitu Allah SWT lebih jauh lagi ya. Dan tentu ini arahnya adalah seperti seorang sufi ya, yang hanya mengabdikan dirinya semata-mata kepada Allah SWT. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan dan dengar tadi menjadi suatu pelajaran bagi kita semua ya, dan mudah-mudahan juga saudara kita ini tetap dibimbing serta istiqamah di dalam Islam untuk meningkatkan iman serta ketakwaannya kepada Allah SWT. Akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.